Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan halalan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas karunia kesehatan dan umur yang masih Allah berikan kepada kita semua, juga taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa menunaikan kewajiban maghrib kita berjamaah di tempat yang mulia ini, di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan taslim kita kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwatuna jami'an, khairu khalqillah, makhluk terbaik yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk kita jadikan sebagai uswah dan teladan bagi kita semua. Kembali kami mengingatkan diri kami pribadi, juga kepada jamaah sekalian, bahwa kita berada di musim ketaatan. Kita berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, hari-hari terbaik yang sampai disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, tidak ada hari yang amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi di 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apalagi jamaah sekalian, lusa kita sudah akan memasuki tanggal 9 Dzulhijjah untuk melaksanakan sunnah puasa Arafah. Sebagaimana pengumuman dari pemerintah, lebarannya kita hari Kamis, tanggal 10 Dzulhijjah bertepatan dengan hari Kamis, maka puasa Arafahnya pada hari Rabu. Ini adalah kesempatan jamaah sekalian, fursa untuk kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba saling mengingatkan untuk melaksanakan sunnah yang mulia ini. Jamaah sekalian, a'azzakumullah, pada kesempatan kali ini kembali kita melanjutkan kajian kita seputar akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihimpun oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah wal Khisal Al-Mustafawiyah. Pekan lalu kita sudah membahas tentang bagaimana ketawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babu ma jaa fi dhahiki Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab seputar riwayat-riwayat yang datang menjelaskan bagaimana ketawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah membahas beberapa hadis yang kesimpulannya jamaah sekalian, kana hadyuhu fi dhahiki wasatan kasairi umurihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu
untuk urusan ketawa itu proporsional. Ya, sebagaimana hal yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu pertengahan, tidak berlebih-lebihan, juga tidak kurang atau tidak kering. Ya, dan ketawa ini jamaah sekalian, ini dilakukan oleh semua manusia, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa annahu huwa adhaka wa abka. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita tertawa dan menangis. Kadang di suatu waktu kita bahagia, ada kabar gembira, namun dalam episode hidup kita yang lain kita mendapatkan kabar duka. Kadang kita tertawa, tersenyum, kadang kita menangis. Begitulah hidup itu silih berganti jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada orang yang tertawa terus, tersenyum terus. Sebagaimana sebaliknya tidak ada orang yang berduka terus jamaah sekalian. Senantiasa hidup itu dipergilirkan. Mungkin hari ini ya kita bahagia, ya, tetapi tidak ada yang bisa menjamin kebahagiaan itu senantiasa bersama dengan kita. Pun mungkin hari ini kita mendapatkan ujian, berduka, bersedih, tetapi insya Allah ya ada waktunya kemudian Allah memberikan kebahagiaan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berduka, menangis saat putra beliau Ibrahim meninggal. Innal aina la tadma, sesungguhnya mata boleh mengeluarkan air matanya, hati boleh bersedih, namanya manusia. Ia bisa bersedih, tetapi kita tidak boleh mengatakan kecuali apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Al khairu fi makhtarahullah wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu padahal sesuatu itu adalah baik bagimu. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga biasa beliau ketawa. Ya, biasa beliau tersenyum. Dan ini yang disebutkan ya, oleh orang-orang dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kebanyakan ketawanya itu adalah dengan tersenyum. Ada kadang ketawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengeluarkan suara seperti kita, tetapi tidak sampai terbahak-bahak yang didengar oleh orang yang jauh. Yang mendengarnya hanyalah orang yang ada di dekat beliau saja. Ya, dan ini diantara adab jamaah sekalian yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita tertawa hendaknya jangan berlebih-lebihan. Ya, sebagaimana juga kalau orang berduka, ya kadang berlebih-lebihan. Ya, ditinggal oleh orang yang dicintai sampai mencakar-cakar dirinya, melukai dirinya, memukul-mukul dirinya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini tindakan yang berlebih-lebihan. Kata ulama kita, segala sesuatunya yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul moderat, proporsional, tidak ifrat dan tidak tafrit. Iya. Tidak bisa juga kita tidak ketawa jamaah sekalian. Iya, sungguh sangat kering hidup itu kalau tidak ada senyumnya, tidak ada ketawanya. Iya. Tetapi jangan sampai berlebih-lebihan, iya, sampai tertawa terbahak-bahak yang didengar oleh orang yang jauh. Ya, kita tertawa proporsional saja. Ya, ini diantara adab, dan ini kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tertawa yang berlebih-lebihan, tertawa yang terbahak-bahak sampai didengar oleh orang yang jauh, hal yang seperti ini bisa mematikan hati. Nah, ini bisa menjadi penyakit hati jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, ya, kata sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya tidak pernah melihat orang yang paling banyak tersenyum selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara karakter yang melekat pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau suka tersenyum. Beliau orang yang paling sering dilihat tersenyum, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling besar ujian hidupnya jamaah sekalian. Keadaan ekonomi tidak selalu mapan. Iya. Tidak pernah kata istri Rasulullah Sayyidah Aisyah, Rasulullah kenyang 2 hari berturut-turut. Putra-putri beliau meninggal sebelum beliau.
3 anak laki-laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat sebelum balik. Rasulullah lahir dalam keadaan tidak mendapati ayahnya, hanya bersama dengan 6 tahun dengan ibunya. Dulu orang yang paling dicintai di kota Mekah, tetapi berbalik menjadi orang yang dibenci, dibully, dipersekusi, dicari-cari kesalahannya jamaah sekalian, dan ujian yang begitu banyak. Bahkan sampai tindakan fisik, sampai beliau berdarah-darah dilempari batu oleh penduduk Taif. Tapi bersama dengan ujian itu jamaah sekalian, kata sahabat Rasulullah, ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah melihat orang yang paling sering tersenyum selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita memiliki ujian kehidupan jamaah sekalian. Ya, kadang kita mengeluh, ya betapa berat ujian hidup ini. Ya, kita mau curhat sama orang lain yang nampaknya kayak tidak ada masalahnya. Bawaannya senang terus, bawaannya tersenyum terus, boleh jadi orang itu sebenarnya masalahnya lebih berat dari kita. Ya, cuma karena mereka menjaga kondisi hatinya, ya, biasa tersenyum, ingin membahagiakan orang lain, makanya mereka sembunyikan ujiannya jamaah sekalian, sembunyikan masalahnya. Ya, kita kadang curhat mengeluh betapa besar masalah seperti ini, masalah ekonomi, masalah kesehatan dan seterusnya jamaah sekalian. Padahal tempat kita curhat boleh jadi lebih besar masalahnya. Cuma karena ia bersabar, ia bukan orang yang suka mengeluh, ya, sehingga ia lebih banyak tersenyum, ya, daripada bermuka masam atau bersedih. Dan ini kata sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak pernah melihat orang yang lebih sering tersenyum selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah sekalian, kita masuk ke hadis berikutnya. Ya. Imam At-Tirmidzi mengatakan haddatsana Ahmad bin Mani'. Qala haddatsana Muawiyah bin Amr. Qala haddatsana Zaidah an Bayanin an Qais bin Abi Hazim an Jarir bin Abdillah qala dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jarir bin Abdillah, beliau mengatakan, ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghijabku, menghalangiku untuk ketemu dengannya semenjak saya masuk Islam. Wala ra'ani illa dhahika. Dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatku kecuali ia tertawa. Riwayat yang sama jamaah sekalian, yang hampir sama di hadis berikutnya, beliau mengatakan ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghalangiku untuk ketemu, wala ra'ani mundu aslamtu illa tabassama. Dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatku kecuali ia tersenyum. Ini lagi-lagi jamaah sekalian menunjukkan betapa sukanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Betapa beliau senang dengan muka yang berseri-seri tatkala ketemu dengan orang lain. Sahabat yang menceritakan hadis ini jamaah sekalian namanya Jarir bin Abdillah radhiyallahu taala anhu. Beliau di antara sahabat yang agak belakangan masuk Islam. Sebagian mengatakan beliau masuk Islam di tahun wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tahun keberapa? Tahun keberapa wafatnya Rasulullah? Tahun ke-11. Iya, setelah beliau hijrah atau tahun ke-11 Hijriah. Ada yang mengatakan tahun ke-10. Ya, karena di dalam hadis waktu Rasulullah haji wada di tahun ke-10 itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan amanah, ya, kepada Jarir agar memperhatikan khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperhatikan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan tanggal 9 atau tahun ke-9 Hijriah, dan nampaknya ini pendapat yang lebih kuat. Ala kulli hal jamaah sekalian, ia tidak lama bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya sekitaran 2 tahun saja sejak ia masuk Islam, lalu setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Namun jamaah sekalian, ada yang beliau sampaikan ini itu sangat istimewa sekali.
Apa itu jamaah sekalian? Tidak pernah Rasulullah menghalangi beliau kalau mau ketemu dengan Jarir bin Abdullah. Ya, jadi kalau Jarir bin Abdullah ini ingin menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, tidak pernah Rasulullah menghijabku, menghalangiku. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seorang pemimpin jamaah sekalian. Ya, biasanya orang yang memimpin, membawahi begitu banyak rakyatnya, itu tidak semuanya tentu saja bisa diterima. Ya, kalau semua masyarakat diterima itu tidak ada waktunya pemerintah untuk mengurus yang lain. Ya, karena rakyat yang banyak, masalah yang banyak, kadang-kadang tidak bisa diterima yang lain. Biasanya dipilih-pilih. Ya, skala prioritas untuk diselesaikan masalahnya. Ya, termasuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau beliau punya kelapangan waktu, maka beliau menerima sahabatnya. Tapi ya tentu ada pekerjaan Rasulullah yang lain. Rasulullah berdakwah, Rasulullah mengajar sahabatnya, Rasulullah memberikan putusan kalau sahabat kemudian datang minta pandangan. Tapi untuk Jarir bin Abdullah ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menolak, tidak pernah menghalangi kalau mau ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa jamaah sekalian? Di antaranya penghormatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya ini. Betul bahwa Jarir bin Abdullah ini agak belakangan masuk Islam, tetapi ia berasal dari Yaman dan merupakan pemuka kaum, orang yang dihormati di kaumnya, tokoh masyarakat, pemimpin suku. Dan orang sebelum Islam lalu kemudian masuk Islam, tidak serta-merta kemudian strata sosialnya juga menjadi hilang. Dan ini yang kita lihat pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tetap menempatkan manusia sesuai dengan tempatnya. Makanya beliau bersabda, anzilin nas manazilahum, tempatkanlah manusia itu sesuai dengan kedudukannya. Ya, makanya tidak salah ya kalau ada acara biasanya ada pengantar yang terhormat. Ya, Bapak Presiden misalnya, kalau Presiden hadir, atau Pak Gubernur, Pak Bupati yang terhormat, Pak Sekda dan seterusnya. Itu pun inspirasinya ada dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tetap menempatkan orang sesuai dengan kedudukannya. Anzilin nasa manazilahum, tempatkanlah orang sesuai dengan kedudukannya. Bahkan saat Rasulullah mengirim surat kepada pemimpin-pemimpin yang non muslim, kepada Kaisar Romawi, kepada Najasyi di Afrika, kepada Muqawqis di Mesir, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap mengawali suratnya ila Kaisar Azimir Rum, kepada Kaisar pemimpinnya orang-orang Romawi. Rasul tetap menghargai strata sosialnya, meskipun betul bahwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semua sama. Allah tidak membeda-bedakan kita antara yang kaya dan yang miskin, yang pejabat atau yang bukan. Semuanya memiliki peluang untuk mendapatkan kedudukan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan indikator di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala harta dan jabatan kita, tetapi dalam perkara muamalah dan interaksi sosial kita, orang itu tetap harus ditempatkan sesuai dengan kedudukannya. Iya, jangan karena masa kita kan semua sama-sama jadi manusia, mau siapa sama-sama, enggak seperti itu. Ya, orang tetap ditempatkan sesuai dengan posisinya jamaah sekalian. Apalagi kalau orang biasa duduk di depan ada acara, ini tidak apa-apa, di belakang saja, sama-sama jadi manusia semua. Ya, tidak seperti itu jamaah sekalian. Tetap orang itu harus dimuliakan. Termasuk sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada Jarir bin Abdullah ini. Kalau beliau butuh apa-apa, tidak pernah Rasulullah halangi. Sama saat peristiwa Fathu Makkah, saat Abu Sufyan baru masuk Islam. Abu Sufyan ini pemimpin kota Mekah jamaah sekalian, langsung digertak oleh Sa'ad bin Ubadah, pemimpin kota Madinah. Ya Abu Sufyan, al-yaum yaumul malhamah wal yaum adzallallahu Quraisyan. Wahai Abu Sufyan, hari ini adalah hari perang besar, hari di mana orang-orang Quraisy akan dihinakan. Ini orang baru masuk Islam, langsung digertak seperti itu jamaah sekalian. Abu Sufyan langsung melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya baru masuk Islam, masa saya langsung dibilang hari ini adalah hari perang besar, hari ini orang-orang Quraisy akan dihinakan. Lalu Rasulullah mengatakan, balil yaum yaumul marhamah,
Justru hari ini kata Rasulullah adalah hari kasih sayang. Wal yaum, dan hari ini a'azzallahul Ka'bah, dan hari ini hari di mana Allah meninggikan kembali, mengagungkan kembali Ka'bah. Ya, lalu Abbas bin Abdul Muttalib membisiki Rasulullah, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun yuhibbul fakhr. Wahai Rasulullah, Abu Sufyan ini pemimpin kaum, ia suka diangkat-angkat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, maka ia berada dalam kondisi aman. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penghargaan, anzilin nas manazilahum. Iya. Tempatkan orang sesuai dengan kedudukannya dalam interaksi sosial kita. Dan ini menjadi akhlak jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena pada dasarnya kita semua memiliki tabiat yang sama. Setiap kita itu senang kalau dihormati. Tidak ada di antara kita itu senang dihina dan dilecehkan jamaah sekalian. Semuanya kita sama. Ya, maka pergaulilah orang lain sebagaimana kita ingin dipergauli. Itu sebenarnya rumus singkatnya saja muamalah jamaah sekalian. Ya, pergaulilah orang lain sebagaimana kita ingin dihargai, ingin dipergauli. Kalau kita tidak senang orang berkata kasar, dilecehkan, maka belajarlah juga untuk tidak berkata kasar kepada orang lain. Ya, kalau kita tidak senang untuk dihina, maka belajarlah juga untuk tidak menghina orang lain, karena pada dasarnya jamaah sekalian tabiat kita semuanya sama. Manusia itu seperti itu jamaah sekalian. Tidak ada ya orang yang senang dihina. Semuanya orang itu senang dihormati, dihargai kedudukannya dan dihargai posisinya. Kemudian jamaah sekalian, Jarir bin Abdullah menyebutkan, wala ra'ani illa dhahika, tidak pernah Rasulullah ketemu dengan saya kecuali beliau tertawa. Dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan saya kecuali beliau tersenyum. Ya, ini tidak bertentangan jamaah sekalian, karena pada hadis yang sebelumnya kita sudah sebutkan bahwa kebanyakan tertawanya Rasulullah itu adalah dengan tersenyum. Ya, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini diantara cara Rasulullah berinteraksi dengan orang. Ya, tersenyum. Orang yang dikenal maupun orang yang tidak dikenal. Awali dengan salam. Kata Rasulullah waktu pertama kali tiba di Madinah, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afshus salam, tebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, berikanlah bantuan makanan pada orang yang butuh. Wasilul arham, jalinlah tali silaturahmi. Wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah di malam hari tatkala orang-orang tertidur. 3 yang disampaikan oleh Rasulullah yang pertama jamaah sekalian semuanya ibadah sosial. Interaksi kita dengan orang lain, yang kesolehan individual cuma satu saja, itu pun di ujung, salatlah di malam hari saat orang lain tidur. Apa ibadah sosial yang dianjurkan oleh Rasulullah? Menebarkan salam, baik maknanya maupun hakikatnya, baik maknawi maupun hakikatnya jamaah sekalian, majasi maupun hakikatnya. Maksudnya apa? Ya, di mana saja kita ketemu dengan orang, ucapkan salam. Orang yang dikenal kata Rasulullah maupun orang yang tidak dikenal. Assalamualaikum, ya, keselamatan atas kalian. Ya, dan ini juga mengandung doa bagi orang lain. Jangan kita mengatakan assalamualaikum, keselamatan bagi orang, tetapi kemudian ya kita menyakiti hatinya. Ya, kita kemudian bahkan melukai orangnya. Ya, makanya Rasulullah SAW menyebutkan al-muslimu, orang Islam itu, orang muslim itu orang yang orang lain selamat dari lidahnya dan selamat dari tangannya jamaah sekalian. Tidak benar kalau kita mengucapkan assalamualaikum, tapi di waktu yang sama orang kemudian kita lukai hatinya dengan perkataan kita. Kita lukai bahkan mungkin fisiknya dengan tangan kita. Tebarkan salam selain menebarkan ucapan assalamualaikum juga bermakna menebarkan keselamatan bagi orang lain. Karena seperti itu tadi, kembali lagi ke rumusnya jamaah sekalian, semua orang itu senang selamat, senang aman. Tidak ada orang yang tidak senang dengan keselamatan jamaah sekalian. Ada tidak orang tidak senang dengan keselamatan? Tidak ada jamaah sekalian. Maka ini yang diajarkan oleh Rasulullah, ini yang membuat Abdullah bin Salam masuk Islam. Takjub ia dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesolehan sosial Rasulullah dahulukan 3, yaitu menebarkan keselamatan, kemudian memberikan makan kepada orang yang butuh, dan menjalin tali silaturahmi. Baru Rasulullah tutup 1 dengan
ibadah fardi, yaitu sholat di malam hari dan tatkala orang-orang lagi tidur. Jamaah sekalian azzakumullah, hadis berikutnya, hadis yang ke-232. Imam At-Tirmidzi mengatakan haddatsana Hannad bin As-Sarri qala haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Ibrahim an Abidata As-Salmani an Abdullah bin Mas'ud qala, dari Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la'arifu akhira ahli nari khuruja. Kata Rasulullah, saya tahu, saya mengetahui orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Rajulun yakhruju minha zahfan, seseorang yang keluar dari api neraka dalam keadaan merayap. Fayuqal lahu, kemudian dikatakan kepada orang ini, intalik fadkhulil jannah. Allah mengatakan kepada orang yang terakhir keluar dari api neraka ini, kata Allah, masuklah ke dalam surga, berangkatlah dan masuklah ke dalam surga. Qal fayadhabu liyadkhulal jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang ini pun pergi dan masuk ke dalam surganya Allah. Fayajidun nasa qad akhadzul almanazilah. Dan orang ini mendapati ternyata di surga orang-orang sudah menempati posisinya masing-masing. Tempat-tempat sudah diisi oleh para penghuni surga. Fayarji'u, maka orang ini kata Rasul kembali menemui Allah Subhanahu wa taala. Fayaqul, dan ia mengatakan, ya Rabb, qad akhadhan nasu manazil. Wahai Allah, orang-orang semua sudah mengambil tempatnya. Tidak ada tempat untuk saya ini yang paling terakhir. Fayuqal lahu, kemudian dikatakan kepadanya, Allah mengatakan kepadanya, atadhkur zaman alladhi kunta fih. Coba ingat-ingat dulu waktu di dunia. Apakah engkau masih ingat bagaimana kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang di dunia? Kenikmatan yang engkau rasakan dahulu di dunia. Fayaqul, orang ini pun mengatakan, na'am, betul ya Allah, saya masih ingat bagaimana nikmatnya dulu di dunia, makanannya dan seterusnya. Jamaah sekalian, kemudian Allah mengatakan kepada orang ini, tamanna, silakan berkhayal, berespektasi tentang kenikmatan. Fayatamanna, maka orang ini pun berkhayal. Jamaah sekalian, kira-kira kenikmatan apa yang paling nikmat dahulu di dunia yang pernah ia rasakan, atau orang yang paling nikmat hidupnya dahulu di dunia. Fayuqal lahu, kemudian Allah mengatakan kepada orang ini, fa innalakal ladzi tamannaita, bagimu apa yang engkau khayalkan itu. Wa asyarata adhafid dunya, dan 10 kali lipat dari apa yang engkau khayalkan tadi. Qal fayaqul tasharu bi wa antal malik, ya Allah, apakah engkau mengejekku padahal engkau adalah penguasa alam semesta? Ini yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. Kata Abdullah bin Mas'ud, falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajidhuhu. Saya melihat Rasulullah tertawa sampai terlihat gigi geraham beliau. Hadis ini jamaah sekalian, ini juga dibahas di pertemuan kemarin, tetapi narasinya beda. Kalau kemarin bagaimana Allah Subhanahu wa taala menutup aib orang ini, jamaah sekalian. Allah tidak menunjukkan, menampakkan dosa-dosa besarnya di hadapan makhluk. Allah hanya menampakkan dosa-dosa kecilnya saja. Itu pun Allah perintahkan kepada malaikat agar mengganti dosa ini menjadi pahala. Sampai orang ini bertanya, ya Allah, masih ada dosa dahulu yang saya lakukan di dunia, kenapa tidak dipertontonkan? Kenapa tidak ditampilkan? Karena ia khawatir dosa kecil saja malunya sudah minta ampun, ditonton oleh semua orang, bagaimana lagi nanti kalau dosa besar. Tapi ternyata Allah menutupi aibnya, jamaah sekalian. Bahkan dosa-dosanya itu dijadikan sebagai hasanat. Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah mengganti dosanya menjadi kebaikan. Itu diantara rahmat Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian. Yang paling pertama yaitu adalah tentu saja ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hajat kita yang paling besar, jamaah sekalian, kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita letaknya kesalahan, letaknya dosa. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam itu letaknya kesilapan dan kesalahan. Tidak ada di antara kita yang nabi, jamaah sekalian. Tidak ada di antara kita yang malaikat yang terjaga
Kesalahan setiap saat kita terjatuh dalam dosa dan kesalahan. Iya, tanpa dicari sekalipun kesalahan itu akan ada. Maka bagaimana jika sengaja untuk dicari-cari jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita orang yang sering terjatuh dalam kesalahan, dan di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah mau mengampuni kita jamaah sekalian. Ada ibadah-ibadah tertentu yang kalau kita lakukan menjadi penghapus dosa-dosa kita. Puasa Arafah nanti, kemudian puasa Muharram, lalu kemudian jamaah sekalian langkah-langkah kaki kita ke masjid, perbuatan baik kita kepada orang lain, sholat kita, wudhu kita menjadi penggugur dosa-dosa yang kita lakukan. Rahmat Allah yang berikutnya yang tak kalah besar jamaah sekalian adalah Allah mau menutup aib-aib kita. Allah mau menutup aib-aib kita. Sekiranya Allah membuka aib-aib kita jamaah sekalian, tidak ada lagi kita sering ulangi, tidak ada orang yang mau duduk-duduk dengan kita. Antum tidak akan mau mendengarkan saya bicara. Antum mungkin tidak mau hadir mendengarkan saya bicara sekiranya Allah perlihatkan aib-aib kita ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untungnya Allah tutupi aib-aib kita. Dan ini di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, man sataral mu'mina satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aibnya orang lain, karena kadang-kala ada orang diuji, ia mengetahui aib saudaranya. Siapa yang menutup aib orang lain, maka Allah juga akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat, kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tapi siapa yang sengaja mencari-cari aib orang lain, man tatabba auratal muslimin, siapa yang sengaja mencari kesalahan orang lain, aib orang lain, kata Rasulullah, tatabba'ahullahu auratah, maka Allah juga yang akan mencari kesalahannya dan aibnya. Wa man tatabba'ahullahu auratah yafdahuhu walau fi jawfi baiti. Dan siapa yang kalau Allah sudah mencari kesalahan dan aib seseorang, maka Allah akan membongkar aibnya meskipun ia bersembunyi di dalam rumah. Ada mungkin orang jamaah sekalian aibnya tidak besar, masih banyak orang yang lebih besar dosanya, lebih besar aibnya, tetapi Allah bongkar aibnya. Karena kenapa jamaah sekalian? Senang untuk aib orang, senang untuk membongkar aib orang lain. Padahal kesalahan orang itu jamaah sekalian tanpa dicari pun akan kelihatan. Namanya manusia. Apalagi kalau sengaja untuk dicari-cari jamaah sekalian. Ya, ini di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah menutupi aib-aib kita. Jangan lagi kita yang bongkar juga, karena ada juga kadang orang senang untuk menceritakan aibnya sendiri. Dijadikan status, dipublikasi, padahal seharusnya ini sesuatu yang memalukan jamaah sekalian. Allah sudah menutup aib kita, jangan kita lagi yang bongkar. Kullu ummati mu'afan, kata Rasul, umatku pada akhirnya akan diampuni, akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, illal mujahir, kecuali orang yang sengaja mempublikasi, menampakkan dosanya. Allah sudah tutup aibnya, ia sendiri yang publikasi dosanya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah sekalian azzakumullah, hadis yang berikutnya, hadis yang ke-233, Imam At-Tirmidzi mengatakan haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Abul Ahwas an Abi Ishaq an Ali bin Rabi'ah qala syahidtu Aliyan utiya bidabbatin liyarkabaha. Hadis ini dari Ali bin Rabi'ah yang ia melihat Ali juga, ya, jadi dari ini antara Ali dan Ali. Satunya bernama Ali bin Rabi'ah, yang ia lihat adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, utiya bidabbatin liyarkabaha, dihantarkan kepada Ali hewan tunggangan untuk beliau naiki. Falamma wada'a rijlahu fi rakab qal, saat Ali pertama kali meletakkan kakinya di tempat kaki, biasanya di kuda atau di unta itu ada di pelananya itu tempat kaki, itu namanya rakab. Ali kemudian mengucapkan bismillah. Falamma stawa ala dhahriha qalu alhamdulillah. Saat posisi duduknya Ali sudah bagus, baru kemudian ia mengucapkan alhamdulillah. Ini diantara adab berkendara jamaah sekalian, sunnah dalam berkendara. Jadi pas kita meletakkan kaki di motor, kalau kita mau naik motor atau di mobil, di pesawat, itu kita ucapkan apa? Bismillah. Tatkala posisi kita sudah bagus, sudah pas, sudah presisi, baru kita mengucapkan alhamdulillah. Lalu jamaah sekalian, ya, Ali membaca
ayat yang ada di surah Az-Zukhruf ayat 13. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini di antara doa kalau kita berkendara jamaah sekalian, lalu membaca lagi alhamdulillah 3 kali. Lalu Allahu Akbar 3 kali lagi, lalu kemudian berzikir subhanaka inni dzalamtu nafsi. Maha suci engkau ya Allah, sungguh saya telah menzalimi diriku sendiri. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa ant. Karena sesungguhnya tidak ada yang mampu mengampuni dosa kecuali hanya engkau ya Allah. Setelah membaca doa berkendara ini, zikir berkendara ini, Ali bin Abi Thalib ketawa jamaah sekalian. Dhahika. Ali yang melihatnya, Ali bin Rabi'ah, Ali yang lain yang melihatnya bertanya, kenapa engkau ketawa wahai Amirul Mukminin? Lima tadhak ya Amirul Mukminin? Karena ini kan sesuatu yang normal saja yang dilakukan oleh Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Baca zikir naik kendaraan, ya, subhanalladzi dan seterusnya, alhamdulillah Allahu Akbar. Ya, dan kemudian ini dzalamtu nafsi dan seterusnya. Tapi kenapa tiba-tiba Ali bin Abi Thalib ketawa? Padahal tidak ada yang lucu. Lalu Ali bin Abi Thalib mengatakan, beliau mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana'a kama sana'tu. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan apa yang saya lakukan tadi, yaitu membaca zikir-zikir, dan Rasulullah juga setelah berzikir itu tersenyum, tertawa. Maka saya pun juga tertawa. Saya juga penasaran dulu sama sepertimu. Kenapa Rasulullah tertawa padahal tidak ada sesuatu yang lucu. Maka saya juga bertanya sebagaimana engkau bertanya tadi. Apa yang membuatmu tertawa wahai Rasulullah? Min ayyi syai'in dhahitta ya Rasulullah? Kenapa sampai engkau tertawa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna rabbaka la ya'jabu bin abdihi, sesungguhnya Allah sangat senang kepada hambanya yang mengucapkan Rabbi gfirli dzunubi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Innahu la yaghfirudz dzunuba ghairuk, karena tidak ada yang mampu menghapuskan dosaku kecuali hanya engkau ya Allah. Allah sangat senang jamaah sekalian kalau kita itu beristighfar, bertaubat kepadanya. Dalam hadis begitu banyak jamaah sekalian betapa senangnya Allah kepada hambanya yang mau bertaubat. Dalam hadis yang terkenal tentang orang yang bersafar di padang pasir, tahu-tahu ternyata hewan tunggangannya itu hilang bersama dengan barang bawaannya. Al-maut jamaah sekalian, kematian. Gimana ceritanya orang sendirian di padang pasir, tidak ada kendaraan, tidak ada air minum. Tapi ia tidak putus asa, ia cari-cari, ternyata ketemu kembali, lengkap untanya bersama dengan barang bawaannya. Maka ia pun senang sekali jamaah sekalian. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senangnya Allah kepada hambanya yang bertaubat melebihi senangnya orang yang menemukan untanya kembali jamaah sekalian. Allah yang memberikan rezeki kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, bisa bernapas gratis, bisa hidup dengan aman. Tapi kadangkala kita masih terjatuh dalam dosa. Itu pun Allah memberikan pintu taubatnya, tidak pernah Allah tutup jamaah sekalian, kecuali dalam 2 waktu. Yang pertama saat kita sakaratul maut, saat nyawa sudah di kerongkongan jamaah sekalian, dan saat matahari terbit dari barat. Itulah saja waktu tertutupnya pintu taubat jamaah sekalian. Saat sakaratul maut, nyawa sudah dicabut jamaah sekalian, dan saat kiamat. Adapun lainnya jamaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala tetap membuka pintu taubatnya, dan Allah senang kepada hambanya yang bertaubat kepadanya. Dan inilah juga yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang sampai beliau tertawa, dan itu juga diikuti oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau pun juga tertawa jamaah sekalian, tersenyum dengan apa yang beliau sampaikan, yaitu beristighfar, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aisyah pernah minta doa kepada Rasulullah. Apa yang didoakan oleh Rasulullah? Doa ampunan. Abu Bakar pernah minta doa kepada Rasulullah, ya Rasulullah ajarkan saya doa. Sama jamaah sekalian, doa permohonan ampunan, karena inilah hajat kita yang paling besar jamaah sekalian. Setiap kali kita berdoa jangan pernah tinggalkan untuk meminta ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sesuatu yang tercela untuk kita meminta dunia, dikaruniai harta yang banyak dan berkah,
dikaruniai karir yang baik, tetapi jangan sampai isi doa kita hanya urusan dunia saja. Lupa untuk kita meminta urusan akhirat kita. Banyak sekali yang perlu kita minta kepada Allah jamaah sekalian, ampunan dosa yang kita lakukan, rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana adab bercandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masih ada hubungannya dengan bab yang sebelumnya. Kalau bab yang sebelumnya bagaimana tertawa dan tersenyumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bab berikutnya itu bagaimana bercandanya Rasulullah. Ya karena Rasulullah sebagai manusia juga bercanda dengan sahabat-sahabatnya. Bahkan ada canda yang berpahala jamaah sekalian. Ya, canda yang berpahala itu adalah canda yang membuat orang lain bahagia. Itu diantara amalan yang istimewa jamaah sekalian, itu memasukkan kebahagiaan di hati orang lain. Bukan memasukkan kesedihan di hati orang lain, tapi diantara amalan yang istimewa itu memasukkan kebahagiaan di hati orang lain, menghibur orang lain, bercanda dengan orang lain. Tapi ada juga canda yang bisa menjadi dosa, yaitu sukhriyah, bercanda tetapi mengolok-olok orang lain, bercanda tetapi menghina orang lain sampai orang lain kemudian sakit hati, tersakiti hatinya dan seterusnya. Maka ini bisa justru menjadi dosa jamaah sekalian. Ya, jadi ini tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti. Kapan canda itu bisa menjadi pahala, kapan justru menjadi sukhriyah, olok-olokan, penghinaan yang bisa justru menjadi dosa tatkala orang lain tersakiti hatinya gara-gara candaan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kami mengingatkan, kita berada di hari-hari yang mulia ini, mari kita memperbanyak zikir kita, tahlil, takbir dan tahmid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita tidak ketemu lagi dengan momentum-momentum terbaik seperti ini. Kita tidak pernah tahu umur kita jamaah sekalian. Apakah kita masih ketemu lagi dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah tahun depan, atau bagaimana ketentuan Allah Subhanahu wa taala berlaku atas setiap kita. Kemudian yang terakhir, mari kita banyak-banyak mengirimkan sholawat dan salam kita kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak kemudian mempelajari sunnah-sunnah beliau, meneladani akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan dengan cinta kita kepada beliau Allah kumpulkan kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sanalah nanti baru kita verifikasi, oh ternyata begini ketawanya Rasulullah, begini tersenyumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.